Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim dimanapun berada, kembali pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kisah-kisah dari Rasulullah dan sahabat Rasul. Kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang salah seorang sahabat Rasul yang paling utama, yang paling beliau sayangi, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Abu Bakar sudah menjadi seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kebiasaan Abu Bakar adalah bahwa ia setelah selesai sholat, ia selalu pergi jauh ke luar kota Madinah, berjalan kaki sendiri sampai menuju ke padang pasir. Dan dia pergi terus tanpa seorang pun tahu kemana sebetulnya tujuan dari Abu Bakar. Umar bin Khattab, sahabat terdekat beliau, menyaksikan hal itu. Setiap hari dia melihat Abu Bakar pergi ke arah padang pasir dalam waktu yang lama, dan dia kembali baru pada menjelang zuhur untuk kemudian memimpin di kota Madinah sebagai khalifah. Suatu hari, sesudah berkali-kali menyaksikan hal yang sama, Umar kemudian berkata, ini saya pengen tahu apa sebetulnya nih yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa beliau pergi terus setiap pagi? Seperti itu sesudah salat subuh dan baru kembali sesudah matahari tinggi, sudah mendekati kepada salat zuhur. Jadi pada hari berikutnya Umar dalam jarak yang cukup jauh tanpa diketahui oleh Abu Bakar mengikuti Abu Bakar dari belakang. Dia ikuti, dia perhatikan itu. Abu Bakar terus berjalan ke arah padang pasir, terus sampai kemudian akhirnya Abu Bakar masuk ke sebuah rumah yang sangat sederhana, di daerah padang pasir, dan beliau menghabiskan waktu yang sangat lama di dalam rumah itu. Ketika matahari sudah tinggi, akhirnya Umar melihat Abu Bakar keluar dari rumah itu, berjalan bergegas kembali ke kota Madinah. Nah, Umar bin Khattab kemudian sesudah Abu Bakar jauh, tidak terlihat lagi, mendatangi rumah itu. Dia mengutuk pintunya. Dan dari dalam rumah itu keluar seorang wanita tua. Umar berkata, Assalamualaikum, masya'nukum ya amatullah. Salam kepada engkau, apa kabarmu, wahai hamba Allah, kata Umar bin Khattab. Wanita tua itu menjawab, saya seorang wanita tua dan saya memiliki beberapa orang anak yatim, katanya. Jadi ibu tua ini ternyata mempunyai seorang anak yang kemudian meninggal, dan tapi anak ini meninggalkan cucu-cucunya, beberapa orang cucu yang menjadi tanggung jawab dia karena anaknya meninggal. Nah, dan ibu ini buta. Kemudian Umar bertanya, lalu siapa lelaki yang tadi datang ke sini? Ibu itu menjawab, saya tidak tahu siapa namanya. Dan apa yang dia lakukan? Kata Umar. Dia datang ke sini setiap hari, dia bersihkan rumahku, dia cuci pakaian kami semua, kemudian dia giling gandum, dia tanak makanan kami, dia masak makanannya, dan sesudah semuanya bersih, semuanya selesai, baru ia pulang. Umar luar biasa kaget mendengar hal ini. Dilakukan tiap hari, kata Umar. Tiap hari, kata ibu itu. Bapak itu datang setiap hari dan saya tidak tahu siapa dia. Semoga Allah memberkahinya. Ia adalah orang yang sangat suka berbuat baik. Begitu ibu itu berkata. Dan Umar bertanya pada ibu itu kembali, ibu membayarnya sesuatu? Tidak, saya tidak membayar sepeser pun, kata ibu. Jadi, dan Umar menangis mendengar jawaban dari ibu itu. Ya Abu Bakar, engkau meletihkan siapapun yang akan menjadi penerusmu kelak. Dan itu baru satu kebaikan Abu Bakar. Kalaupun hanya kita tahu satu ini saja kebaikannya, itu sudah luar biasa. Tapi bayangkan betapa banyak
kebaikan Abu Bakar yang lain yang tidak diketahui oleh orang lain. Begitu banyak kebaikan beliau. Bayangkan, pada waktu itu beliau adalah khalifah, pemimpin, di masa sekarang disebut presiden, yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi ia datang ke rumah orang miskin, mencuci bajunya, mengepel lantainya, memasak makanannya, dan setelah siap baru dia pulang. Anda bisa bayangkan, ada nggak pemimpin saat ini yang bersikap seperti beliau? Dan itu kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita. Untuk setiap kebaikan yang kita lakukan, usahakanlah ada kebaikan kita yang tidak ada siapapun yang tahu. Biarlah itu menjadi rahasia engkau dan Allah saja. Sehingga tidak terkena dari sifat ria, ingin dipuji, atau mengharapkan balasan apapun. Biarlah balasannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan engkau nikmati kelak di akhirat nanti. Demikian, semoga menjadi pemikiran kita, semoga menjadi suri tauladan, bisa menginspirasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.